kita pemerintah untuk bisa mengkolaborasikan antara asuransi swasta dan juga BPJS Kesehatan. Tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Menurut saya sih itu inisiatif yang sangat baik. Dan kalau kita melihat di pasar juga, seperti yang mungkin seperti yang sudah diceritakan tadi, dikatakan bahwa eh, BPJS sendiri butuh boosternya nih, gitu kan. Dan mungkin ini bisa menjadi peluang untuk pemain-pemain industri swasta untuk mendukung inisiatif pemerintah tersebut gitu loh. Jadi memberikan perlindungan yang lebih komprehensif lagi kepada masyarakat di Indonesia. Sebenarnya ADB sendiri juga belum terlalu masuk ke dalam sektor tersebut begitu. Lalu seperti apa rencananya? Apakah ada rencana dalam waktu dekat ini untuk bisa ekspansi ke arah sana? Kalau dari sisi kita, kita masih melihat peluang asuransi kesehatan ini. Mungkin kalau kita melihat di pasar sekarang, asuransi kesehatan yang ada itu lumayan komprehensif gitu loh. Which is sebenarnya produknya bagus karena kan banyak perlindungannya gitu kan. Tapi pada waktu yang sama dengan banyaknya manfaat tersebut, otomatis preminya itu jauh lebih mahal gitu kan. Dan seperti yang kita ketahui bisa jadi dari premi yang mahal itu masyarakat lumayan reluctant, lumayan ragu untuk membeli produk tersebut nih gitu loh. Yang kita melihat yang kita bisa kembangkan sebagai perusahaan asuransi digital adalah dengan proses operasional yang lebih efisien, itu kita berharap kita bisa membuat produk asuransi kesehatan mikro yang lumayan terjangkau nih gitu. Karena kita melihat kebutuhan orang itu kan seperti yang saya bilang beda-beda nih. Jadi bisa aja mereka itu berpergian ke satu daerah di mana daerah tersebut itu sedikit ada resiko yang lebih tinggi terhadap misalnya demam berdarah nih gitu loh. Jadi kita akan buatkan produk asuransi kesehatan khusus untuk demam berdarah gitu loh. Jadi begitu orang berpergian ke daerah sana, mereka membeli asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan harga yang lebih terjangkau nih Bu gitu loh. Demam berdarah ini sebenarnya cuma contoh aja. Banyak sekali resiko-resiko yang bisa kita identifikasi dan kita buatkan produknya gitu sih Bu. Baik, tapi Bapak sendiri berekspektasi demand dari masyarakat terhadap produk tersebut seperti apa? Menurut kita sih ini menurut saya ini adalah peluang saya lihatnya. Jadi bisa jadi saya kurang tahu kalau ekspektasi sendiri kita melakukan market survey. Mungkin salah satu yang menjadi kendala orang tuh gak mau beli asuransi itu ada lebih ke harganya nih gitu loh. Mereka beli sesuatu yang mungkin menurut mereka kemahalan dan bisa jadi gak dipakai juga nih gitu loh. Jadi dari pembelajaran tersebut harapannya kita bisa membuat produk yang sesuai ekspektasi mereka. Dan jika kalau kita membuat produk sesuai ekspektasi mereka, kita mengharapkan mereka itu bisa lebih tertarik kepada produk yang kita tawarkan kepada mereka. Baik, artinya dalam hal ini daya beli masyarakat lagi-lagi ini menjadi kunci. Betul, betul. Karena kita melihat juga daya beli masyarakat itu kan kayak orang itu semua punya prioritas lah ya gitu. Dan kayak kalau misalnya harganya terlalu mahal dan mereka merasa mereka tidak perlu ya, kenapa mereka harus mengeluarkan biaya seperti itu gitu sih Bu. Baik, mungkin ada satu lagi yang juga menjadi pertanyaan terutama untuk di insurtech. Bagaimana dengan kepercayaan masyarakat? Apa kita tahu kadang-kadang image yang ada di industri asuransi ini suka berlawanan begitu dengan yang kita harapkan. Ya, mungkin dari sisi kita mungkin seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi salah satu challenge kita sebagai pemain industri asuransi adalah citra masyarakat terhadap produk asuransi sendiri. Mereka selalu bilang kayak, oh saya sudah beli premi tapi gak bisa klaim dan sebagainya. Dan menurut saya ini adalah PR kita bersama sebagai industri asuransi. Bukan cuma asuransi bersama, tapi juga perusahaan asuransi umum lainnya di Indonesia. Di mana kita bersama-sama harus terus mengembangkan ekosistem asuransi itu sendiri. Baik, baik, kita tahu OJK berekspektasi pertumbuhan premi asuransi nasional di 2025 ini di angka 7 hingga 8% begitu. Ya. Menurut Bapak angka ini seperti apa? Ya. Menurut saya angkanya itu cukup optimis, tapi pada waktu yang sama realistis juga nih. Kenapa saya bilang realistis? Adalah kalau kita mau memproyeksikannya pertumbuhan asuransi itu kita melihatnya
tingkat penetrasi dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan kalau kita sebagai masyarakat melihat sendiri bahwa di antara dua faktor itu, yaitu penetrasi asuransi dan pertumbuhan ekonomi, menurut saya ada faktor yang positif terhadap dua hal tersebut. Pertama, dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri, kita melihat pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% ya kalau nggak salah per tahun gitu lah. Dan pada waktu yang sama, regulator dari industri asuransi sendiri juga sangat gencar menaikkan penetrasi asuransi. Jadi kita melihat dari dukungan makro yang sangat kuat untuk dua faktor itu, saya melihat ini cukup realistis. Pertumbuhan ekonomi pertumbuhan GWP terutama, pertumbuhan premi akan tumbuh di 2025. Itu sih. Baik, untuk di ADB sendiri seperti apa harapan pertumbuhannya untuk di 2025 ini? Apakah di atas dari target dari OJK? Untuk harapannya kita itu mungkin sedikit di atas OJK, tapi pada waktu yang sama kita kan sebagai perusahaan yang masih berkembang juga, dan menurut saya target pertumbuhan kita kalau di atas OJK itu masih wajar lah gitu kan. Untuk kita sendiri kita menargetkan pertumbuhan premi di sekitar 30%. Tapi kenapa kita menargetkan 30% juga? Karena kita juga belajar di 2024. Di 2024 juga kita menargetkan pertumbuhan premi sekitar 200M, tapi pencapaian kita di angka 300M nih gitu loh. Makanya kita melihat itu sebagai sesuatu yang masih prudent lah bisa dibilang. Dan pada waktu yang sama dari produk-produk yang kita kembangkan, yang kita sudah bikin itu sesuai dengan ekspektasi masyarakat, kita berharap produk kita itu lumayan diminati oleh masyarakat lah gitu loh. Untuk produk-produk sendiri kita sudah mengidentifikasi beberapa sektor yang akan kita kembangkan produk secara vertikal terhadap sektor tersebut. Salah satunya yaitu travel. Kedua mungkin yang saya belum sampaikan adalah sektor edukasi nih gitu loh. Kita melihat ada potensi di mana sektor-sektor edukasi yang sedang berkembang ini kita berikan asuransi untuk mendukung sektor tersebut nih gitu. Itu mungkin secara pertumbuhan premi, tapi kemudian balik lagi ke meningkatkan citra asuransi itu sendiri. Dari sisi kita juga berusaha membuat klaim proses yang lebih efisien lah, dan tentunya ini kita memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses klaim tersebut. Baik, Gitu apakah ini sih. artinya sektor edukasi ini akan menjadi salah satu target ekspansi untuk penyerapan dana IPO yang sudah dilakukan tahun lalu? Betul sekali Bu. Jadi kilas balik untuk pendanaan IPO sendiri, kita sudah berencana untuk men-spend sekitar 80% itu kepada aktivitas pemasaran nih gitu loh. Dan salah satu sektor yang kita merasa lumayan penting adalah sektor edukasi itu. Dan kemudian kita akan membuat produk yang juga sesuai dengan kebutuhan di sektor tersebut nih Bu.